Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang saling berkasih sayang akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah orang-orang yang ada di bumi, niscaya Allah yang ada di langit akan mencintai kalian. Ikhwani fiddin azakumullah. Hadis ini berbicara kepada kita tentang perintah untuk saling mencintai antar sesama manusia, untuk saling mengasihi antar sesama muslim. Dan muncul pertanyaan, siapa yang pertama kali mempraktekkan dan mengamalkan hadis ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang manusia yang pertama kali mengamalkan hadis tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 sifat di dalam ayat ini yang semuanya menggambarkan kepada kita tentang kasih sayang sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul merasakan kesusahan dengan apa yang kalian rasakan. Rasul merasakan kesulitan dengan kesulitan yang kalian rasakan. Oleh karena itu, di dalam kitab Aisarut Tafasir, maknanya adalah yashuqqu alaihi ma yashuqqu alaikum. Akan terasa sulit bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu yang membuat kalian sulit. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, terbukti di dalam syariat Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mempermudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mempermudah segala urusan. Demi untuk apa? Untuk kemudahan para umatnya di dalam menjalankannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salatin." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan setiap mereka bersiwak ketika hendak menunaikan salat berjamaah. Ikhwani fiddin azakumullah. Yang kedua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaannya kepada kita sebagai umatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, harisun 'alaikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu bersemangat untuk memberikan hidayah, mengajarkan kepada kita tentang Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersemangat untuk mengajarkan kepada kita mana kebenaran, mana kebatilan, mana itu tauhid, mana itu syirik. Menjelaskan kepada kita mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka yang harus kita tinggalkan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa wa qad buyyina lakum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tersisa sedikit pun segala sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga Allah, menjauhkan kalian ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, atau menjauhkan kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala, kecuali telah aku jelaskan kepada kalian semua. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minin raufur rahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kasih sayang kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengasihi mereka, yakni umat-umatnya, para sahabatnya, kemudian umat-umatnya yang bahkan belum bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengasihi mereka, mencintai mereka, menyayangi mereka. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dimintakan doa atau meminta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah. Ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat,
apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha bergembira dengan doa tersebut. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awa yasurruki du'ai?" Apakah membuatmu senang doaku itu? Aisyah mengatakan, "Iya wahai Rasulullah." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin." Demi Allah wahai Aisyah, itulah doa yang senantiasa aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatku agar Allah mengampuni semua umatku. Ikhwani fiddin azakumullah, tidak cukup di dunia, bahkan kelak di akhirat, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan 1 jengkal di atas kepala kita, ketika kita dibangkitkan tanpa pakaian, belum berkhitan, dan tidak membawa apapun dari apa yang kita kumpulkan selama di dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang lama. Untuk apa? Untuk memberi syafaat. Untuk memberi syafaat kepada kita umatnya yang dikenal dengan syafaatul uzma. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, bersujud di hadapan Allah dengan sujud yang lama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushafaq washfa' tushaffa' wasal tu'ta." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, angkat kepalamu. Minta apa yang kau inginkan, niscaya aku akan berikan. Mintalah izin untuk memberikan syafaat, niscaya aku akan izinkan engkau untuk memberikan syafaat. Ikhwani fiddin azakumullah, ketika umat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka berjalan di atas sirat, ada yang sekencang kilat, ada yang sekencang angin berhembus, ada pula yang sangat lamban, ada pula yang jatuh ke dalam api neraka jahanam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku." Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua adalah kasih sayang yang abadi, kasih sayang di dunia dan kasih sayang di akhirat kelak, yang membela berjuang atas diri kita di dunia, berjuang dengan harta, berjuang dengan nyawa, berjuang dengan apapun yang beliau punya di dunia, dan beliau akan berjuang untuk membela kita kelak di akhirat. Oleh karena itu, alangkah mengherankannya jikalau lisan kita terlalu sulit untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah anehnya jikalau lisan kita terlalu sulit untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ganjarannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyratan." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.